Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Aprilia dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 225231224. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Jadi, Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi di waktu silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan, yaitu di Desa Janti. Dan tempat tersebut sendiri dikenal dengan Dukuh Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Tetapi api konflik ini sendiri ternyata belum mati tepat di sumbunya. Dan Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan merupakan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan terkait hadiah tersebut, sehingga Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mengeluarkan keputusan yang membuat tanah itu tidak dimiliki oleh Mangkubumi. Dan perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Hartich mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Hartich melakukan perundingan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartich bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Tepat pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Dan pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Dan surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingologo Saidin Ponorogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tanggal 15 Februari 1755, terjadilah pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton antara lain keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I, dan kedua, bahasa Jogja meneruskan bahasa Bagongan. Dan proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang dan berjalannya seiring waktu. Dan sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Dan Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC.
Kemudian pada Februari 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Dan setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagai dari wilayah Kasunan Surakarta dan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara. Lelono Jayomiseso Senopati ing Alongo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Terbelahnya Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik pada masa revolusi 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Sekian penjelasan tentang perjanjian Giyanti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.